Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang jamaah subuh, orang tuaku, saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menggenggam jiwa manusia pada saat mati dan tidurnya, melepaskan sebagian yang masih dikehendaki sampai batas waktu yang tidak ada yang tahu kapan berakhir, bagaimana caranya dan di mana. Tapi kita harus yakin bahwa kehidupan di permukaan bumi ini hanya sebentar, dan keselamatan kita di alam berikutnya itu sangat ditentukan apa yang kita lakukan di bumi ini. Kita harus yakin bahwa masih ada 3 terminal yang akan kita hadapi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Allah sudah menyampaikan, ketahuilah manusia pada awalnya itu kamu itu tiada. Kita semua ini berasal dari ketiadaan. Setelah itu aku hidupkan, aku lahirkan kamu, aku hadirkan kamu di bumi ini. Tetapi itu hanya sebentar. Setelah itu aku wafatkan. Kita akan pindah ke alam lain yang namanya alam barzah, alam kubur, alam penantian. Setelah itu aku hidupkan kembali. Aku hidupkan kembali dengan diadili nanti, ditimbang amalan-amalan kita di dunia. Dan alhamdulillah masih ada berita gembira. Saya selalu dengar dari guru Kiai Haji Farid Wadi bahwa di alam barzah, di alam penantian, di alam kubur itu buku catatan amal masih terbuka. Masih terbuka itu. Jadi masih menunggu misalnya doa dari anak-anak, amal jariah, doa dari sahabat, kiriman-kiriman Fatihah, kiriman-kiriman ayat-ayat, doa-doa itu diterima, masih masuk. Jadi nanti di alam kebangkitan barulah betul dilihat itu. Mana kalau amalan baik kita lebih banyak daripada ini, insya Allah kita akan terima dengan tangan kanan. Ya, karena ini juga perlu, karena ada juga pandangan, wah tidak, itu masa mau dikirimkan Fatihah orang mati. Itu sudah dijelaskan oleh guru itu. Guru bahwa insya Allah, makanya perbanyak sahabat, diperbanyak sahabat, perbanyak saudara, karena itu akan nanti mendoakan kita ketika kita sudah pindah di alam barzah. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita sudah bersyahadat. Syahadat itu adalah kesaksian atau semacam sumpah sebenarnya, akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh, suri teladan, uswatun hasanah, baik di dalam melaksanakan ibadah, karena dua itu akatana fong Allah taala nafan cajiki sebagai hamba. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Menyembah itulah melaksanakan sholat, ini baru-baru kita laksanakan. Kemudian yang kedua, Rasul juga menjadi contoh dalam melaksanakan peran kehalifaan. Ini tadi yang saya pakai mapanupu itu. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika manusia ini akan jadikan khalifah atau wakil Tuhan, akan melanjutkan atau akan melakukan tugas-tugas di bumi ini sebagai nelayan, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai petani, itu adalah peran kehalifaan. Peran kehalifaan, tetapi ada rambu-rambunya, jangan berbuat kerusakan. Ya, jadi ketika Allah itu menyampaikan kepada malaikat, hai malaikat, aku akan jadikan manusia itu atau Adam itu sebagai khalifah untuk mengelola bumi. Awalnya itu protes sebenarnya malaikat. Ya Allah, kenapa mau jadikan manusia itu sebagai khalifah? Bukankah kerjanya manusia nanti itu menyebabkan yang pertama pertumpahan darah, yang kedua merusak lingkungan, merusak alam. Biasa saya bilang, kayaknya terbukti nih protesnya malaikat, karena di mana-mana sekarang terjadi pertumpahan darah, perang di mana-mana. Ya, tapi kita bersyukur Indonesia insya Allah tidak. Insya Allah kita di negara-negara sana itu luar biasa. Itu di Palestina, negara-negara Islam yang
luar biasa justru negara Islam yang tidak berhenti berperang. Ya. Nah, kita di Indonesia insya Allah. Nah, inilah semua tugas kita bagaimana mempertahankan bangsa negara ini, ya hasil dari perjuangan dari para pendiri bangsa yang harus kita berkontribusi di dalamnya untuk mempertahankan negara ini. Perlu juga ini saya sampaikan karena banyak ini penggerak-penggerak muda yang terkadang apa sih itu Pancasila? Saya bilang ini Pancasila hadir itu perjuangan berat bagi para orang tua kita dulu. Ya, apa itu falsafah? Mestinya diganti dengan falsafah lain. Itu sudah luar biasa itu. Karena dia hanya mau baca saja Pancasila itu apa. Padahal kalau kita lihat itu sila-silanya kan sebenarnya isi Quran itu. Itu yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa, bukan maknanya kul huwallahu ahad di situ. Ya, ada semua sebenarnya. Tapi ya terkadang itu yang penggerak-penggerak yang generasi muda ini ya hanya memaknai secara tes, tapi dia tidak mau bagaimana menerjemahkan dan mengaitkan dengan sebenarnya bahwa itu sebenarnya adalah isinya adalah isi Quran. Saya katakan begini bahwa kemerdekaan direbut itu karena sebenarnya keyakinan para pendiri bangsa kita dulu itu dengan ada yang maha kuasa sehingga dia berteriak Allahu Akbar. Bayangkan bambu runcing bisa mengalahkan senjata hebat. Karena Al-Quran memang sudah menyampaikan ketika ikhlas kamu berjuang demi Allah, aku akan turunkan malaikat untuk membantu kamu. Yakin kita waktu itu malaikat yang turun membantu itu para pejuang. Akhirnya disusunlah falsafah negara itu juga luar biasa. Pembukaan itu kan dengan rahmat Allah. Jadi luar biasa sebenarnya. Nah, ini perlu juga disampaikan di dakwah karena sekali lagi ada kelompok-kelompok yang selalu dikritik saja negara. Apa sih itu Pancasila? Nah, hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Ini sudah lebih dari 1 bulan kita tinggalkan lagi bulan suci Ramadan. Ini tidak lama lagi kita akan mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur sampai menyambut nanti hari Arafah dan melaksanakan Idul Kurban. Apa yang perlu dilakukan? Setiap perputaran waktu itu, karena mohon maaf sekali lagi bahwa waktu itu tidak ada yang berulang. Tidak ada yang berulang itu. Jadi hanya itu kesepakatan bilang ada ulang tahun, tidak ada. Hari ini sudah bukan lagi kemarin. Memang masih ada hari Senin, ada hari Selasa. Tapi Selasanya nanti tanggalnya sudah beda, bulannya mungkin sudah beda, tahunnya sudah beda. Jadi sebenarnya tidak ada. Jadi sehingga seorang ulama sufi namanya Hasan Basri memang menyampaikan itu bahwa umur manusia itu ibarat angka hari. Setiap hilang 1 hari, pada hakikatnya hilanglah umurnya manusia itu 1 hari. Sehingga dia menyampaikan sepotong hadits kursi. Ketika matahari itu terbit di sebelah timur itu, matahari itu katanya berteriak, hai umat manusia, aku ini adalah makhluk baru, pendatang baru. Ketika aku hadir, manfaatkan aku untuk melaksanakan amalan-amalan baik, amalan saleh. Apa itu amalan saleh? Terkait ibadah, terkait hubungan sosial, terkait bagaimana menghargai lingkungan. Itu amalan saleh semua itu. Segala amalan yang mendekatkan kita kepada Allah itulah amalan saleh. Bukan hanya salat, berkomunikasi dengan baik, menjaga, memelihara anak dengan baik, ya, membangun rumah tangga yang baik bagi ibu rumah tangga, itu amalan saleh itu. Jadi bukan hanya salat. Manfaatkan aku untuk merasakan amal saleh, karena ketika aku pergi, aku tidak akan kembali lagi sampai dunia ini kiamat. Itu membuktikan, berarti tidak ada waktu sebenarnya berulang. Kita hanya melakukan perjalanan waktu itu, detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, sampai batas waktu nanti yang kita tidak tahu kapan. Tetapi Allah Maha Penyayang bagi hambanya, yang dicontohkan oleh Rasulullah bahwa setiap waktu itu ada waktu istimewa. Dalam 1 hari ada salat 5 waktu. Kita semua bercita-cita mudah-mudahan sementara sujud kita dipanggil. Yang banyak kan itu sementara sujud, ya. Jadi setiap hari ada 5 waktu. Itu yang wajib. Itu waktu istimewa itu. Makanya mohon maaf, usahakan nih awal waktu.
tepat waktu sholat, usahakan. Saya sementara belajar di sini adalah rahasia kehidupan. Rahasia apalagi kalau tidak ada yang penting, mau lomi bamana semua jadi masa sambil sudah pimiki dulu sholat ketika dikumandangkan azan, tinggal kami dulu aktivitas yang lain kemudian laksanakan sholat. Dan ini sangat sebenarnya betul-betul Allah itu maha pengasih, maha penyayang dan luar biasa. 24 jam, 5 kali wajib. Kalau kita hitung-hitung itu ya, sholat tenang itu hanya 15 menit. Kali mungkin berarti sekitar 1 jam saja diminta Allah. Diminta Allah 1 jam dari 24 jam. Nah tinggal tambah sunnah-sunnah nanti. Nah inilah mungkin yang perlu juga saya sampaikan. Ramadan sudah meninggalkan kita. Ramadan 1442 sudah meninggalkan kita. Apa yang pergi sebenarnya hanya bulannya yang pergi. Mohon maaf. Amalan-amalannya masih tinggal untuk diamalkan. Setiap bulan, setiap malam. Kan yang tidak ada sekarang kan salat tarawih. Tetapi kita ditawarkan oleh Allah salat tahajud. Karena sama-sama aja tarawih sebenarnya tahajud itu namanya salatul lail. Cuma tarawih itu biasa kan sebelum tidur. Kalau tahajud katanya salat tidur. Jadi kalau sudah mungkin tidur ya bangun ke salat. Itu Allah menyampaikan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asaan ya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bangunlah melaksanakan tahajud, niscaya aku akan memberikan posisi kemuliaan maqaman mahmuda. Bayangkan Allah yang janji. Tapi memang perjuangannya bayangkan tengah malam mau bangun. Tapi dilatih saja. Ya kalau memang tidak bisa jam 1, jam 2 ya biasa saya itu sambumi subuh. Karena biasa juga terlambat bangun ya, misalnya 3:30 bangun ya. Bangun salat tahajud. Bisa lanjutkan doanya itu surah Al-Isra 80. Tadi kan surah Al-Isra 79. Surah Al-Isra 78 itu perintah salat wajib. Aqimis salata lidulukis samsi. Ya. Itu perintah salat wajib. Kemudian 79 itu dilanjutkan oleh Allah tambah-tambah sunnah tahajud. Doanya surat 1780, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Menurut Ustaz Adi Hidayat, kalau ini diperhatikan terus berpeluang kita mendapatkan 4 kemuliaan. 4 kemuliaan. Termasuk tadi dijaga kita, ya sekarang itu luar biasa. Kalau kita menduduki posisi pasti ada yang dengki, ada yang akan menarik kita. Insya Allah katanya kalau kita perhatikan itu kita dijaga oleh Allah. Itu tadi doanya lagi itu. Ini menarik ibu-ibu ya. Nah jadi itu jadi amalan-amalan Ramadan itu tetap tersedia di bulan di luar Ramadan. Nah itu tadi salat ya, dilatih mungkin kemarin salat awal waktu di Ramadan ya, lanjutkan terus. Kemudian tadi tambah-tambah sunnah sambalu, tambah-tambah iki, karena disinilah perjuangannya sebenarnya untuk mendekat kepada Allah. Yang wajib kan sudah memang, kalau istilah ekonominya itu kan modal. Kalau kita tidak lakukan itu memang berdosa kan, tetapi pergulatannya untuk bagaimana mendekat pemegai sunnah-sunnah. Ada rawatib 12 rakaat, ada salat tahajud, ada salat duha. Biasa saya hitung-hitung itu dalam satu hari itu bisa 40 sampai 50 kalau kita optimalkan itu sunnah-sunnah. Nah kemudian puasa, tak dampeng kak puasa. Kalau kita hanya mau berpuasa wajib, 1 kali jadi 1 tahun berpuasa wajib. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak yang menjamin dirinya sampai bulan Ramadan 1443 tahun depan? Dikasih lagi jalan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul. Ada tawaran puasa-puasa sunnah. Ada Senin Kamis kalau mampu kalau boleh belum Senin mau dulu latih-latih. Tapi jangan sama sekali tidak ada puasa sunnah kita sampai insya Allah diberikan ke umur lagi tahun depan. Ada Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap pertengahan bulan Qamariyah. Insya Allah bulan Zulqa'dah ini itu pas nanti hari Kamis. Minimal itu 1 Bu. Pak, 2 kita dapat puasa Kamis puasa Ayyamul Bid pas 13 di situ. Nah kalau mau kasih tujuan ini berarti hari Kamis Jumat Sabtu itu nanti ini. Setiap bulan. Ya, kemudian nanti ya mudah-mudahan panjang umur kita ada puasa Arafah juga melebih toh. Puasa Arafah ya. Nah, ada saudara kita yang melaksanakan puasa Daud itu 1 kali puasa 1 kali tidak. Ya. Nah ini, kemudian yang ketiga adalah
membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran. Baca-baca terjemahannya. Saya baca terjemahannya kesan itu karena enggak paham bahasa Arab. Jadi bagaimana mau dijadikan petunjuk hidup kalau enggak tahu artinya? Ya kalau mau naik tingkat lagi, karena di Al-Quran itu ada memang tesnya langsung bisa diterapkan. Ada juga memang butuh tafsiran. Nah, banyak tafsir. Ada tafsir Al-Misbah. Ya saya sekarang baca juga tafsir tematik. Ya kalau saya cari misalnya ayat tentang lingkungan, ya sudah ada tafsirnya tentang lingkungan, tentang perempuan, tentang ini. Luar biasa sekarang, tinggal kita yang tidak mau belajar. Nah, jadi lanjutkan baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran, kaji ya. Kemudian lanjutkan juga kepedulian sedekah. Saya ulang lagi, kalau tidak bisa kita bersedekah dalam bentuk uang, ya peliharalah, ikutlah berpelihara lingkungan, pelihara tanaman, ya minimal jangan ikut merusak. Karena itu hadis. Rasul menyampaikan, tidaklah seseorang itu menanam tanaman, ini ibu-ibu yang suka tanaman hias, tanaman itu jangankan dimakan oleh manusia, dimakan oleh burung, dimakan oleh hewan, itu bernilai sedekah bagi kita. Nah ini Rasulullah memberikan contoh. Ada juga hadis itu, seandainya sudah ada informasi besok sudah akan kiamat, ada biji di tanganmu, tanamlah biji itu karena kemungkinan masih bisa tumbuh dan bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi lingkungan. Ini hadis juga. Rasulullah juga pernah menegur orang mau menegar pohon, mau menebang pohon. Kenapa mau potong itu pohon? Itu sahabat menyampaikan, Rasulullah ini sudah tua ini pohon. Apakah kau tidak pikirkan kemungkinan ada makhluk lain yang sudah turun temurun bahagia hidup di situ? Mungkin ada semut. Kau tidak pikirkan itu. Tapi ini tidak bisa juga dimaknai secara tes bahwa wah kalau begitu biar sudah mau tumbang itu kena rumah itu jangan tidak begitu maknanya. Tetapi kita dikasih pelajaran bahwa perhatikan makhluk yang lain ketika kita akan melaksanakan sesuatu. Misalnya kalau di laut kita bom ikan dibom rusak terumbu karang, rusak ikut mati itu ikan kecil. Nah, terumbu karang rusak, ya menjadilah bumi ini panas. Karena itu terumbu karang itu menyerap karbon namanya, karbon dioksida. Tanaman juga menyerap karbon. Nah kalau itu sekarang itu data itu setiap hari berapa terumbu karang yang rusak, berapa pohon yang habis. Itu karbon lepas ke atas menjadilah gas rumah kaca namanya, menyebabkanlah bumi ini panas. Bumi panas, es di daerah kutub mencair, air itu menjalar, jadi bisa saja nanti suatu saat tenggelam aja karena daerah pantai. Itu kan sudah sekarang mulai. Muka air laut itu naik karena sudah panas bumi dan es di daerah kutub mencair. Saya biasa berpikir, saya bilang ini mungkin jadi betul itu cepat lambatnya nanti itu dunia kiamat itu akibat ulahnya manusia. Di sinilah butuh pertobatan, butuh kebijakan oleh pemerintah untuk bagaimana melestarikan alam. Saya kira itu mungkin yang perlu saya sampaikan sebagai saling mengingatkan. Saya biasa katakan begini, tujuan puasa kemarin adalah predikat ketakwaan. Semua kita terima itu, semua kita sudah pegang itu. Cuma mungkin tingkatannya berbeda-beda, tergantung keseriusan kita kemarin. Jadi ada takwa mungkin standar rendah, kemudian ada juga memang ini, karena itu disuruh kita memang tingkatkan terus. Tingkatkan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tingkatkan terus keimanan ketakwaanmu dan janganlah kamu meninggalkan dunia ini sebelum mampu menyerahkan diri kepada Allah al-muslimun. Dan insyaallah itulah nanti akan mendapat penghargaan dari Allah, mendapat panggilan dari Allah ketika kita mencapai predikat ini. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai hambaku yang mencapai predikat al-muslimun, memiliki jiwa yang tenang mutmainnah, masuklah ke dalam golongan hambaku yang kurida dan masuklah ke dalam surgaku. Saya bilang ini semua dicari, ini sebenarnya diundang kita, dipanggil. Karena saya baca Quran itu memang dua jalan kematian. Ada memang yang disisa, dipaksa keluar itu nyawa. Ada yang dipanggil. Ini minta di ayatnya. Saya biasa katakan ini semua dicari, ini semua dicari. Tapi mencarinya itu di situ tadi butuh perjuangan dan banyak tantangannya. Karena di situlah di dalam diri kita ada setan, ada takwa, ada fujur. Itu selalu itu berkelahi itu. Mari kita memenangkan takwa untuk bagaimana kita menutup hidup kita dengan husnul khatimah insyaallah. Saya kira itu mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.